Pati kan menganiaya desa. Itu desa masih bisa negosiasi sama raja. Masih bisa lah, ada ruang negosiasi. Nah, kalau hari ini ketika desa itu apa namanya, termasuk perangkat desa dianiaya secara sistematis, terstruktur, lalu mengadu bisa ke ombudsman, bisa ke Kemendagri dan seterusnya. Tetapi fungsi proteksi dalam arti yang sebenarnya ini kan tidak tidak kuat. Karena itu saya berpikir dua hal ini untuk mengawali pembicaraan ke depan. Itu penting untuk kita ini tegak lurus dalam hal rekognisi. Kalau misalnya urusan desa ini terlalu banyak diserahkan pada bupati wali kota, maka nanti yang akan terjadi adalah hubungan yang politis patronase dengan yang birokratik. Sehingga ini nggak berkembang. Ini baru satu masalah, nanti belum siltap ya, penghasilan tetap itu lebih parah lagi itu. Meskipun Presiden sudah memerintahkan pada Mendagri untuk siltap dibayarkan tiap bulan dan Mendagri sudah ngomong sama para bupati, prakteknya bulan Juni masih banyak kepala desa, perangkat desa belum menerima siltap. Saat ini kita punya momentum. Ada revisi Undang-Undang Desa, kemudian juga ada revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, kedua hal itu sebetulnya menjadi ruang kita untuk memberikan masukan, baik nanti kami dari Ombudsman maupun dari Bapak dan Ibu yang hadir, untuk kemudian bisa memperkaya begitu masukan-masukan yang ada di dalam norma-norma yang ada di dalam peraturan tersebut, baik di undang-undang maupun di Peraturan Menteri Dalam Negeri. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Tadi ada pertanyaan melalui chatroom ini dari Pak Sigit Tirto Utomo. Disampaikan kepada Ibu Priscilia. Jadi izin bertanya kepada Kemendagri. Bu Priscilia menyampaikan bahwa Permendagri 83/2015 memang terdapat banyak kekosongan hukum. Di satu sisi, DPR saat ini sedang menyusun undang-undang desa dalam satu bahasan terkait dengan status perangkat desa. Artinya, undang-undang desa yang sudah ada itu akan direvisi, begitu posisi sekarang pada tahap akhir. Nah, pertanyaannya adalah, apakah revisi Permendagri tersebut yang menjadi rujukan beberapa daerah di Indonesia dalam penyusunan atau Perdap atau Perbub dilakukan setelah undang-undang desa baru disahkan atau dilakukan sebelumnya? Mengingat urgensi keadaan di daerah saat ini. Jadi apakah masih boleh nih masukan dari Perda Pergub untuk memberi masukan terhadap undang-undang yang pada saat ini sedang dan akan dibahas dan akan disahkan begitu. Yang kedua dari Saudara Arya Banga, selamat pagi Ibu Priscilia. Waduh, Bu Priscilia ini kayaknya favorit ini. Jadi hari ini Bu Priscilia mempersiapkan tenaga yang ekstra lebih nih Bu. Tadi sih disampaikan bahwa terkait dengan aturan-aturan, terkait dengan pemberhentian perangkat desa, saat ini sudah cukup jelas, baik yang diamanatkan di undang-undang maupun di turunannya. Namun, implementasinya di lapangan yang tidak berjalan. Nah, ini fungsi pengawasan Ibu nih. Disampaikan juga tadi oleh narasumber Pak Suntoro bahwa salah satu faktor lain yaitu karena faktor politis kepala daerah sehingga akhirnya fungsi pengawasan oleh Pemda tidak berjalan baik. Nah ini mungkin takut kali beda gerbong Bu. Ini sebenarnya ini kan faktor filosofis ya. Mungkin nanti bisa dijawab Pak Guntoro ini. Bu Priscilla sama Pak Guntoro nanti sambung gayung bersambut ini. Waktunya cuma 10 menit Pak. Mengingat sudah mau jam 12. Itu Pak. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana pengawasan dan pembinaan Kemendagri terhadap pemerintah daerah. Actionnya gimana sih Bu? Waskatnya begitu. Karena Kemendagri ini selaku bapaknya begitu. Jewer atau cuma bentak atau cuma seperti apa atau melotot aja begitu. Baik, yang kedua, apakah ada mekanisme evaluasi terhadap kepala desa? Nah, kepala daerah begitu terkait dengan adanya permasalahan khususnya mengenai pemberhentian perangkat desa. Nah, ya, apakah ketika hal ini kan struktur dan masif ya, ada beberapa contoh, kenapa saya bilang struktur dan masif? Ada 170 di Gorontalo begitu. Ini bukan data yang sedikit begitu.
Artinya dalam sebuah daerah aja seperti itu. Mungkin di tempat daerah atau provinsi atau daerah lain ada, cuma belum melapor saja atau belum terdeteksi. Nah, yang ketiga, kewenangan apa yang dimiliki oleh Kemendagri terhadap tindakan kepala desa atau perangkat Pemda yang tidak memahami aturan atau putusan pengadilan, begitu. Ini maksudnya ketika sudah ada PT-UN seperti itu ya, kan tadi ada bahwa para perangkat desa dan atau kepala desa sendiri yang ketika selisih paham terhadap produk administrasi jenazah, maka mereka melakukan upaya hukum PT-UN begitu. Mungkin bisa dijawab Bu Priscilia, lalu Pak Sutoro. Waktunya 10 menit Ibu, mengingat jam 12 sudah close. Silakan Ibu dan Bapak. Baik, Ye. baik. Terima kasih Bapak atas beberapa pertanyaan tadi, ada yang secara langsung maupun secara chat. Mohon izin secara singkat saya coba menjawab. Yang pertama tadi secara lisan tadi terkait dengan BPD, bagaimana nanti kalau ternyata musyawarahnya tidak dapat dilakukan. Nah, ini kembali lagi peran daripada Supradesa, dalam hal ini Dinas PMD melalui camat untuk melakukan pembinaan agar musyawarah BPD itu dapat dilakukan seperti itu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menanggapi yang dari chat, mengingat terkait dengan revisi undang-undang ini, saya pribadi juga tidak mengetahui gitu ya kapan rencananya revisi undang-undang tersebut akan disahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sampai dengan saat ini memang belum ada pembahasan secara resmi antara DPR dengan pemerintah. Nah, saat ini oleh pimpinan kami memang diarahkan untuk melakukan pemantauan terhadap dinamika adanya revisi undang-undang tersebut serta mencermati dan menelaah setiap pasal yang dilakukan revisi terhadap undang-undang dimaksud. Artinya secara resmi pun belum ada pembahasan dengan pemerintah terkait dengan revisi undang-undang. Nah, oleh sebab itu di kami pun juga dengan adanya rencana untuk melakukan revisi Permendagri, saat ini masih dalam proses pembahasan yang bisa kita katakan juga sangat panjang, karena memang dari sisi sumber daya kami juga yang tidak terlalu banyak dengan beban kerja yang cukup banyak. Nah, ini membuat revisi Permendagri terkait pengangkatan pemberhentian perangkat desa ini juga belum bisa dipastikan kapan disahkannya seperti itu. Nah, oleh karena itu bagi daerah-daerah yang sekiranya urgent untuk melakukan pembentukan ataupun perubahan terhadap perda dan perbuknya di daerah, nah itu silahkan mengacu pada undang-undang yang ada saat ini, Undang-Undang 6 berikut dengan peraturan turunannya, baik itu PP 43, PP 47 dan PP 11, berikut Permendagri 83 dan juga Permendagri 67. Nah, sementara berpedoman pada regulasi-regulasi tersebut, karena memang untuk revisi-revisi baik undang-undang sampai ke Permendagri pun belum bisa dipastikan kapan. Itu pertanyaan dari Pak Sigit tadi ya. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran dari Kemendagri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Nah, di Undang-Undang 6 sendiri itu sudah sangat jelas Pak bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan dari mulai tingkat pusat, provinsi sampai dan kabupaten kota, yang pada intinya di kami pusat ini lebih kepada memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, nanti di provinsi melakukan pembinaan kepada kabupaten kota, bagaimana perda dan pergub itu dibuat oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, inti daripada pembinaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada pada pemerintah daerah kabupaten kota. Sehingga setiap ada permasalahan-permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, ketika laporan tersebut masuk kepada kami di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, maka tugas kami adalah mengingatkan pemerintah kabupaten kota untuk menjalankan perannya dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Nah, kalau bicara terkait dengan evaluasi kepala daerah, nah itu memang sebetulnya sudah ada komponen sendiri yang mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kepala daerah. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jadi terkait dengan mekanisme pemberian sanksi kepada kepala daerah pun juga Dirjen Oda sebetulnya yang menangani. Nah, terkhusus untuk pembinaan kepada kepala daerah dalam hal pemberhentian perangkat desa, jujur sampai dengan saat ini memang belum ada spesifik untuk itu, Pak. Artinya ketika ada putusan pengadilan pun, ketika itu diarahkan untuk kepala daerah, maka kembali lagi kami bersurat, melalui surat seperti itu melakukan pembinaannya adalah mengingatkan kepada kepala daerah untuk menjalankan putusan pengadilan seperti itu. Karena kembali lagi kewenangan ada pada pemerintah daerah itu sendiri. Nah, kalau memang nanti kepala desa target utama dalam putusan pengadilan itu, maka kami ingatkan melalui Pemda, dalam hal ini Bupati, untuk menyampaikan kepada Bupati, untuk menyampaikan kepada kepala desa untuk melaksanakan putusan pengadilan seperti itu. Intinya dari pemerintah pusat itu bentuk pembinaan dan pengawasannya seperti itu, tidak secara langsung turun ke desa, tapi melalui pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota. Mungkin itu Pak penjelasan singkat dari saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Priscilia dan
Selanjutnya Bapak Sutoro. Terima kasih Pak. Sekalian closing ini. Iya, ini fungsi-fungsi yang dalam waktu dekat dan rutin ini saya berterima kasih pada Ombudsman ini yang melakukan mediasi ya. Saya kira mediasi ini penting untuk dilakukan terus di Gorontalo, penting untuk kolaborasi dengan PPDI, syukur dengan DPRD juga gitu ya. Agak politis karena ini politis ya, kadang-kadang kita harus main secara politis juga untuk menjalankan fungsi mediasi. Kalau perlu juga tokoh-tokoh yang penting itu juga kita ajak untuk melakukan pembelaan terhadap para perangkat desa yang dianiaya gitu ya. Itu satu ya. Yang kedua, secara historis hubungan antara kabupaten dengan desa itu buruk secara historis. Sejak zaman Majapahit, zaman kolonial, zaman Republik itu hubungannya sangat buruk. Ya, nanti implikasinya termasuk pada posisi eksistensi perangkat desa ini ya. Kalau di zaman kerajaan itu bupati kan menganiaya desa. Itu desa masih bisa negosiasi sama raja. Masih bisa lah, ada ruang negosiasi. Nah, kalau hari ini ketika desa itu termasuk perangkat desa dianiaya secara sistematis, terstruktur, lalu mengadu bisa ke ombudsman, bisa ke Kemendagri, dan seterusnya. Tetapi fungsi proteksi dalam arti yang sebenarnya ini kan tidak kuat. Karena itu saya berpikir dua hal ini untuk mengawali pembicaraan ke depan, itu penting untuk kita ini tegak lurus dalam hal rekognisi. Kalau misalnya urusan desa ini terlalu banyak diserahkan pada bupati wali kota, maka nanti yang akan terjadi adalah hubungan yang politis patronase dengan yang birokratik. Sehingga ini nggak berkembang. Ini baru satu masalah, nanti belum siltap ya, penghasilan tetap itu lebih parah lagi itu. Meskipun Presiden sudah memerintahkan pada Mendagri untuk siltap dibayarkan tiap bulan dan Mendagri sudah ngomong sama para bupati, prakteknya bulan Juni masih banyak kepala desa, perangkat desa belum menerima siltap. Akhirnya pada ngutang. Jadi ini banyak sekali ini kasus di desa ini yang saya kira secara vertikal karena hubungan politik patronase dan hubungan yang birokratik ini justru bermasalah. Jadi artinya maksud saya otoritas kabupaten kota untuk mengatur dan mengurus desa ini sebaik mungkin dikurangi ya. Jadi kita rekognisi itu kalau mau ya tegak lurus. Dan nanti itu Kang Asep tadi kan membicarakan soal itu bisa panjang lagi soal posisi itu. Lain kali kita bisa diskusi soal posisi kedudukan desa. Kalau pun tidak bisa rekognisi secara penuh dari pusat, maka bisa juga dekonsentrasinya ada di gubernur ya. Karena gubernur sama desa ini kan tidak punya hubungan yang politis dan birokratik terlalu ketat seperti halnya bupati. Dan jarak secara fisik juga relatif jauh gitu ya. Nah karena itu ini untuk mengurangi ekses-ekses negatif ini artinya otoritas bupati, wali kota kepada desa ini penting untuk dikurangi. Ya nanti kaitannya banyak termasuk ADD, siltap, pengangkatan, pemberhentian ini penting untuk dikurangi supaya tidak ada ekses yang negatif. Yang kedua, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri itu kan tidak efektif ini pembinaan dan pengawasannya ini. Sudah disurati, sudah diingatkan tapi nggak dijalankan. Nah ini kan penting untuk dibikin formula baru terutama satu pembinaan, kedua pengawasan, yang ketiga adalah perlindungan. Fungsi perlindungan ini penting, perlindungan kepala desa, perlindungan terhadap perangkat desa, perlu diformulasikan secara lebih baik, sehingga semuanya nyaman. Kalau nggak nyaman bekerja kan ya nanti urusannya bisa panjang lebar dan masalah akan semakin tumpuk menumpuk dan tidak bisa diselesaikan. Saya kira begitu Pak Nyoto, waktu sudah habis. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Dari kedua sesi diskusi tadi akan di closing oleh Ibu Dahlina. Waktu kesempatannya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Nyoto. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pertama, seperti yang tadi dari awal kita sampaikan dan kita bahas bahwa kita punya data empirik begitu mengenai permasalahan pemberhentian perangkat desa yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Yang kedua,
saat ini kita punya momentum. Ada revisi Undang-Undang Desa, kemudian juga ada revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, kedua hal itu sebetulnya menjadi ruang kita untuk memberikan masukan, baik nanti kami dari Ombudsman maupun dari Bapak dan Ibu yang hadir, untuk kemudian bisa memperkaya begitu masukan-masukan yang ada di dalam norma-norma yang ada di dalam peraturan tersebut, baik di undang-undang maupun di Peraturan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih atas masukan yang tadi disampaikan. Satu catatan kami adalah tadi yang disampaikan Pak Sutoro, seperti apa sebetulnya model pelayanan publik di desa. Itu yang mungkin juga belum kita perdalam begitu ya Pak ya. Ya. Disampaikan sebetulnya agak berbeda, agak punya kearifan lokal sebetulnya pelayanan publik di tingkat desa. Itu mungkin jadi catatan untuk kami Pak. Terima kasih atas masukannya. Kemudian berikutnya untuk kasus-kasus yang ada di daerah, tentu bagi Ombudsman kami tetap akan selesaikan karena setiap kasus akan ada endingnya, akan ada progresnya termasuk pemberitahuan kepada yang melapor. Dan konteks kami hari ini adalah memberikan masukan dari sisi kebijakan dalam konteks pencegahan maladministrasi agar kasus-kasus tidak berulang di beberapa provinsi di Indonesia. Lebih kurang itu Bapak Ibu kami kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih Ibu Dalena. Bapak dan Ibu, bahwa segala sesuatu itu tidak hadir dalam kelebihan atau kesempurnaan, namun juga memiliki kekurangannya masing-masing. Pepatah lama, tidak ada gading yang tidak retak. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Dadan S. Suharmawijaya selaku Ketua Ombudsman, Bapak Eko Prasetyo yang mewakili, Ibu Priscilia dari Direktur Jenderal Bima Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, lalu Ibu Dalena, Kepala Keasisten Utama 4, Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Sutoro Eko Yunanto, Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, dan rekan-rekan PPDI, dan rekan-rekan sekalian sejawat. Terima kasih telah hadir pada diskusi siang hari ini bertema implikasi permasalahan pemberhentian perangkat desa terhadap pelayanan publik. Akhir kata, kami haturkan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu. Oke, makasih. Matur nuwun, matur nuwun. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.